Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer. Yang pertama akan dibahas yaitu peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer dari waktu ke waktu terus terjadi sejak zaman Eosin. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer sangat berpengaruh terhadap iklim yang hangat. Hal ini dikarenakan aktivitas manusia, yang dimana sebagian besar manusia pastinya menggunakan bahan bakar fosil untuk melakukan kegiatan di dalam kehidupannya. Gas karbon dioksida diemisikan ke atmosfer sebanyak 5%. Sisanya dimasukkan ke laut dan juga diserap oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Dalam hal tersebut terjadi yang namanya hukum Lavoisier, yang dimana jumlah atom karbon tetap atau sama. Oleh karena itu, emisi karbon dioksida harus segera dikurangi. Terperangkapnya udara hangat di atmosfer. Efek rumah kaca juga merupakan gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global akan menimpa bumi dan sekitarnya. Berikut adalah mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Pertama, sinar matahari yang menembus atmosfer. Sinar matahari yang dipancarkan oleh matahari menembus atmosfer bumi. Kedua, penyerapan panas oleh permukaan bumi. Sebagian sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan memanaskan atmosfer. Ketiga, pemantulan panas oleh permukaan bumi. Permukaan bumi juga memantulkan sebagian panas kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah. Yang keempat, penyerapan panas oleh gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menyerap radiasi inframerah yang dipantulkan oleh bumi. Setelah itu, pemantulan kembali panas ke bumi. Setelah diserap oleh gas rumah kaca, panas tersebut dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Setelah itu, terjadilah peningkatan suhu bumi. Proses penyerapan dan pemantulan panas ini menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Itu ada dampak peningkatan CO2 di atmosfer. Yang pertama itu ada pemanasan global. CO2 merupakan gas rumah kaca yang memberikan panas di atmosfer, sehingga bisa menyebabkan kenaikan suhu global. Kedua, itu ada perubahan iklim. Pemanasan global memicu perubahan pola cuaca, seperti kenaikan permukaan laut, peningkatan kejadian ekstrem cuaca, dan perubahan musim. Yang ketiga, itu ada gangguan ekosistem. Peningkatan suhu dan perubahan iklim dapat mengganggu ekosistem, sehingga bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat. Yang keempat yaitu pengasaman laut. CO2 yang diserap oleh lautan menyebabkan pengasaman laut yang bisa mengancam kehidupan laut seperti terumbu karang dan ikan. Yang kelima yaitu dampak pada kesehatan manusia. Perubahan iklim dapat berdampak pada kesehatan manusia, seperti peningkatan risiko penyakit yang ditularkan oleh serangga, peningkatan masalah pernapasan akibat polusi udara, dan peningkatan risiko oleh bencana alam. Solusi untuk mengatasi peningkatan kadar CO2 di atmosfer dan perubahan iklim diperlukan tindakan global yang komprehensif seperti transisi ke energi terbarukan,
mempercepat transisi dari energi fosil ke energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan hidro. Pengurangan emisi industri, mengurangi emisi gas rumah kaca dari industri melalui teknologi yang lebih bersih dan efisien. Reboisasi dan pengelolaan hutan, menanam kembali hutan yang telah ditebang dan mengelola hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan penyerapan CO2. Kebijakan publik, memperkuat kebijakan publik yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer adalah tantangan yang serius, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Dengan tindakan yang tepat dan komitmen yang kuat, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.